Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pernahkah di antara kita yang memancing ikan atau memilih ikan di pasar? Nah, ketika kita memancing ikan, kira-kira Bapak Ibu berharap mendapatkan ikan seperti apa? Nah, saya selama 16 tahun tinggal di satu pulau terpencil, di mana mayoritas kami adalah nelayan. Ya, hampir setiap hari kami mendapatkan begitu banyak ikan, dan kami memilih ikan. Ada ikan baik yang kami taruh, tetapi ada juga beberapa jenis ikan yang kami buang. Nah, salah satu jenis ikan yang kami buang adalah satu ikan buntal. Ya, ikan buntal ini giginya sangat tajam, dia bisa dapat merusak jaring. Juga di dalam tubuhnya itu mengandung satu racun sehingga tidak bisa dimakan karena itu mematikan. Nah, ada ikan lain yang kami buang yaitu ikan duri. Ikannya itu sangat-sangat kecil ya, mengandung banyak duri. Dan kalau kena tangan atau keinjak kaki atau kena gesekan itu sangat menyakitkan. Dan ikan ini juga menimbulkan luka bagi ikan-ikan di sampingnya. Ya. Nah, ada lagi jenis ikan yang kami buang adalah ikan kepete ya. Ikan kepete itu ikannya sangat kecil ya, kelihatan begitu banyak, enak dilihat, tetapi dagingnya itu nggak ada ya. Dagingnya itu kalau kita mengolah ikan ini ya, harga garamnya itu lebih mahal daripada harga jual ikan kepete ini. Jadi enak dilihat, tetapi daya tambah, daya gunanya juga tidak ada. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berkata bahwa kerajaan surga itu seperti nelayan yang mengumpulkan ikan, dan ikan yang baik ditaruh di dalam pasu, dan ikan yang jelek itu dibuang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau hati Bapak dan Ibu adalah sebagai pasu, kira-kira Bapak, Ibu, dan saya akan menaruh ikan seperti apa di dalam hati ini? Apakah menaruh ikan yang baik? Atau saya menaruh ikan buntal, ikan yang bisa menggigit siapapun, yang mengandung racun yang mematikan bagi orang lain? Atau saya akan menyimpan ikan duri yang menimbulkan luka, bukan hanya buat diri saya, tetapi juga dapat menimbulkan luka dan gesekan bagi orang lain. Atau apakah Bapak, Ibu, dan saya akan menyimpan ikan kepete, ikan yang kelihatan banyak, tapi nggak ada dagingnya. Enak dilihat, tapi nggak ada gunanya. Nah, kalau kita analogikan, ikan kepete itu kurang lebih seperti apa ya? Mungkin saya coba subjektif menganalogikan seperti ini. Ikan kepete itu mungkin seperti orang yang punya waktunya begitu banyak,
tapi nggak jelas apa yang dia lakukan. Hari-harinya berlalu begitu saja tanpa membawa manfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Atau mungkin kita bisa menganalogikan ikan kepete itu seperti orang yang mungkin kegiatannya begitu banyak, semuanya diikuti, ya, enak dilihat, tapi orang sekitarnya tidak merasakan satu tindakan positif, aura positif, atau sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan orang sekitarnya. Atau ikan kepete itu juga kita bisa menganalogikan mungkin orang yang punya banyak talenta, banyak kemampuan, banyak sumber daya, tapi orang sekelilingnya tidak bisa merasakan apa-apa. Enak dilihat, tapi tidak ada impact-nya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita bisa secara subjektif bisa melihat ikan kepete seperti apa yang ada dalam hati kita. Dan kita bisa masing-masing itu sangat berbeda. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernahkah di antara kita ketika berrelasi setiap hari dengan orang lain, ya, kita menemui berbagai orang, respon orang dan lain sebagainya, kita sudah punya rencana ingin memberikan respon yang baik, sesuatu yang positif dan lain sebagainya. Tetapi yang keluar dari hati kita justru bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Kita mencoba memberikan ikan yang baik, ya, mungkin ikan tenggiri yang enak dibikin pempek atau ikan teri yang enak dibikin sambal. Tetapi yang keluar dari hati kita adalah buntal, ikan duri, ikan kepete. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Kenapa respon saya sangat berbeda dengan apa yang saya harapkan? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, seandainya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih sebagai seorang dokter, katakanlah dokter hati. Kira-kira Bapak, Ibu akan melihat, menganalisa, mendiagnosa hati Bapak, Ibu itu seperti apa. Di dalamnya gejalanya seperti apa, diagnosanya seperti apa, dan apa yang Bapak, Ibu akan lakukan agar membuat hati ini menjadi lebih sehat. Apa yang Bapak, Ibu lakukan agar membuat hati ini hanya menyimpan ikan yang baik dan tidak lagi menyimpan ikan buntal, ikan kepete maupun ikan duri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tahukah kita bahwa salah satu ikan yang sangat mahal di restoran itu ikan buntal. Ikan yang tadi mengandung racun, tapi di tangan koki yang hebat, dia menjadi makanan yang sangat lezat. Koki yang bisa menghilangkan racun tersebut, bisa menyajikan buntal itu menjadi satu makanan yang digemari bahkan sangat mahal. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kepada Yeremia mengatakan bahwa kita seperti bejana tanah liat di tangan tukang periuk. Ya, kita perlu membiarkan diri kita untuk Tuhan bentuk, Tuhan ubah, Tuhan kuduskan, agar dalam hati ini sungguh tersimpan sesuatu yang memang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ya, kita perlu membiarkan kemarahan, rasa tidak dicintai, kekecewaan, dan apapun. Kita punya satu pribadi yang melebihi koki atau melebihi apapun yang sanggup merubah hidup kita. Bapak, Ibu, terima kasih atas pewartaan ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Mari kita tundukkan hati, kita berdoa sebentar, ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami semua. Engkau yang tahu hati kami masing-masing, Tuhan. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Kiranya kuduskan dan bersihkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan tambahkanlah segala kasih karunia dan segala sesuatu yang kami perlukan. Agar hati kami sungguh dapat mengalami kasih-Mu, mengalami cinta-Mu, mengalami kerajaan surga yang berasal daripada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.